Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi ini. Yang kami hormati Bapak Rifa Irwansyah selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 12 MIPA 1. Dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teks editorial. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. 1. Alfredo Rafael Sitorus, kedua Cindy Aulia Gultom, 3. Fidelina Yuniarnanda Sitanggang, 4. Justan Ali Pokano, 5. Ralawina, 6. Yazid Ilmi Ihsan. Kami melakukan diskusi pada tanggal 3 November di kelas 12 MIPA 1 dan melalui aplikasi WhatsApp. Presentasi ini akan kami mulai. Kepada tim pembaca materi, saya persilahkan. Yang pertama adalah pengertian editorial. Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Isi teks editorial. Isi teks editorial terbagi menjadi dua, yaitu 1. Fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. 2. Pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa tersebut. Baiklah, materi selanjutnya adalah opini dalam teks editorial. Opini adalah sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Opini dalam teks editorial ini bisa berupa, yang pertama, kritik. Kritik cenderung berisi kencaman. Yang kedua, penilaian. Penilaian memuat penjabaran kelebihan dan kekurangan suatu hal. Yang ketiga, prediksi. Prediksi merupakan uraian perkiraan penulis. Yang keempat, saran. Saran dapat berupa usulan atau anjuran. Dan yang terakhir adalah harapan. Harapan berisi keinginan penulis yang diharapkan dapat diterima oleh suatu pihak. Dengan demikian, berikut adalah contoh kalimatnya. 1. Kritik. Pendanaan di setiap universitas belum bisa menunjukkan transparansi. 2. Penilaian. Pembelajaran daring memudahkan pelajar untuk bisa belajar secara mandiri, tetapi akan menjadi kesulitan bagi pelajar yang tidak bisa mengakses internet. 3. Prediksi. Keputusan pemerintah untuk memberi izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka sepertinya sulit untuk direalisasi mengingat kondisi saat ini masih sangat parah. 4. Harapan. Saya sangat berharap kebijakan proses pembelajaran daring bisa lebih fleksibel lagi kepada para pelajar. 5. Saran. Sebaiknya siswa tidak diberi beban tugas yang banyak. Perbedaan fakta dengan opini. Perbedaan fakta dengan opini adalah fakta tidak dapat terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya subjektif. Materi selanjutnya adalah struktur teks editorial. Struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. 2. Penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. 3. Penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait
dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Ciri-ciri kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang tidak ditunjukkan untuk mendapat jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu, atau minimal berubah pandangan terhadap isu yang dibahas. 2. Menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. 3. Menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. 4. Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Hal ini terjadi dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Teks editorial. Korban tewas jembatan penyeberangan di India bertambah menjadi 137 orang. Sebanyak 9 orang ditangkap terkait jembatan ambruk itu. Dilansir APP, Selasa 1 November 2022, jembatan tersebut runtuh pada Minggu 30 Oktober malam. Hal itu menyebabkan ratusan orang jatuh ke sungai. Kepala polisi setempat PDK Jadia mengatakan pada Senin 31 Oktober sore, jumlah korban tewas meningkat menjadi 137. 50 diantaranya merupakan anak-anak. Korban termuda bahkan ada yang berumur 2 tahun. Seorang anggota parlemen lokal, Kalyanji Kundaria, mengatakan kepada media bahwa ia telah kehilangan 12 anggota keluarga akibat insiden itu, termasuk 5 anaknya. 9 orang yang ditangkap terkait dengan perusahaan yang bertanggung jawab memelihara jembatan tersebut. Mereka tengah diselidiki terkait pembunuhan yang tidak disengaja, kata perwira polisi senior Asok Kumar Yadav dalam sebuah pernyataan. TV lokal Zee News melaporkan lebih dari 400 orang berada di jembatan pada saat itu dan tercebur ke Sungai Machu. Diketahui jembatan bersejarah sepanjang 230 meter tersebut dibangun pada masa pemerintahan Inggris di abad ke-19. Jembatan itu sempat ditutup untuk renovasi selama 6 bulan dan dibuka kembali untuk umum minggu lalu. Jembatan gantung berusia 1 abad itu diduga ambruk karena tidak mampu menahan beban dari banyaknya orang yang berada di atas jembatan dalam satu waktu. Jembatan gantung di negara bagian Gujarat Hindia Barat runtuh ke sungai. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 30 Oktober 2022 malam. Lantas beginilah kronologi jembatan tersebut ambruk hingga menewaskan 140 orang. Diketahui kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 18.31 waktu setempat. Detik-detik jembatan tersebut ambruk pun terekam dalam CCTV yang berada di tempat kejadian. Nampak para pengunjung memadati jembatan gantung yang berukuran lebar 1,25 meter itu. Total pengunjung yang berada di atas jembatan diperkirakan sejumlah 350 orang. Rupanya jumlah orang tersebut telah melebihi kapasitas. Kemudian nampak beberapa pengunjung menggoyangkan jembatan di ujung satunya. Seorang korban selamat mengatakan ada 15-20 anak muda yang menggoyangkan jembatan sebelum kabel jembatan tersebut terputus. Tak lama kemudian kabel jembatan itu terputus dan ambruk. Nampak sebagian orang berusaha bertahan hidup dengan memegang kabel jembatan. Setengah bagian dari jembatan sudah terendam ke air sungai. Namun sayangnya ada sebanyak 140 orang meninggal dunia. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak wanita dan orang tua. Beruntungnya tim evakuasi berhasil menarik 170 pengunjung dari sungai tersebut. Sementara tim pencari, Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara masih terus melakukan pencarian korban yang hilang dan tenggelam. Pemerintah India memberikan kompensasi bagi keluarga korban meninggal dan melakukan evakuasi secepat mungkin. Pemerintah negara bagian telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki bencana tersebut. Partai-partai oposisi menuntut penyelidikan atas keruntuhan itu, lantaran mereka mengatakan bahwa jembatan itu dibuka kembali tanpa mendapatkan izin keamanan dari Badan Sipil Kota.
Tentunya jembatan menjadi bencana besar ketiga di Asia yang melibatkan banyak orang dalam sebulan. Di sisi lain, Perdana Menteri Indian, Narendra Modi yang berada di Gujarat untuk kunjungan mengatakan sangat sedih dalam tragedi itu. Kantornya mengumumkan kompensasi bagi keluarga korban tewas dan mendesak upaya penyelamatan secara cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.